Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku semuanya. Jadi pertemuan hari ini kita akan membahas tentang soal-soal evaluasi minggu lalu. Sepertinya Ibu harus membahas kembali ya, karena setelah Ibu periksa tugas kalian, masih banyak yang tidak maksimal nilainya dibanding yang maksimal. Yang maksimal mungkin hanya sekitar 3-5 orang. Jadi semoga dengan Ibu membahas soal-soalnya, kita dapat mereview kembali materi yang sudah dilalui ya. Jadi kita langsung saja pada soal yang akan kita bahas, yaitu soal pilihan ganda. Soal nomor 1 yaitu berubahnya atau berpindahnya status seseorang dalam suatu masyarakat adalah pengertian dari. Jadi jawabannya di sini adalah C, mobilitas sosial. Seperti yang pernah Ibu jelaskan bahwa kata mobilitas sosial itu berasal dari bahasa Latin yang dari kata mobilis yang artinya berpindah atau banyak bergerak. Sedangkan sosial artinya sekelompok warga atau masyarakat. Jadi mobilitas sosial artinya perpindahan atau berubahnya kedudukan status sosial seseorang maupun kelompok kelapisan yang lebih baik, lebih tinggi ataupun lebih rendah, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan. Kemudian yang kedua yaitu di bawah ini pernyataan yang menunjukkan terjadinya mobilitas sosial vertikal adalah. Jawabannya adalah D. Jadi kita lihat dari definisi apa sih pengertian dari mobilitas sosial vertikal itu. Jadi mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan kedudukan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Artinya kedudukan sosial seseorang ini dapat berpindah ke tingkat yang lebih tinggi maupun turun ke tempat yang lebih rendah. Kita perhatikan soalnya. Soalnya yaitu seorang siswa lulus dari SMP dan melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA. Artinya siswa ini mengalami perpindahan kedudukan sosial ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya soal nomor 3. Seorang satpam di sebuah perusahaan diangkat menjadi manajer keamanan karena rajin bekerja dan jujur. Gejala sosial kenaikan posisi seseorang di suatu perusahaan tersebut termasuk mobilitas sosial. Jawabannya adalah D, mobilitas sosial ke atas. Seperti halnya pada soal nomor 2, soalnya ini tidak jauh beda ya dari soal nomor 2. Terjadi mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Artinya, terjadinya peningkatan status atau kedudukan sosial seseorang dari status sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi dari seorang satpam diangkat menjadi manajer keamanan karena rajin dan jujur.
Jadi seorang satpam ini dia mengalami peningkatan kedudukan sosialnya dari seorang satpam menjadi manajer keamanan, ya. Jadi disebut sebagai mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya yaitu soal nomor 4. Salah satu dampak positif dari mobilitas sosial terlihat seperti contoh di bawah ini, yaitu kita lihat pilihannya, yaitu jawabannya adalah C, mau berusaha untuk maju. Jadi salah satu dampak dari mobilitas sosial adalah selain meningkatkan integrasi, juga mendorong untuk lebih maju. Jadi dengan adanya pergerakan mobilitas sosial dapat memotivasi dirinya untuk lebih baik atau lebih maju dalam berbagai hal. Jadi jawabannya C, mau berusaha untuk maju. Soal nomor 5. Di bawah ini manakah pernyataan yang mendorong terjadinya pluralitas Indonesia di Indonesia? Kita lihat pilihannya, sepertinya C, transmigrasi masyarakat Madura di Kalimantan Timur. Mengapa demikian? Sedikit Ibu akan beri penjelasannya. Definisi dari migrasi transmigrasi itu adalah perpindahan penduduk dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Nah, dengan terjadinya transmigrasi masyarakat Madura ke Kalimantan Timur akan menimbulkan terjadinya keberagaman etnik dan tradisi ataupun budaya, nilai-nilai dan pandangan hidup yang dimiliki oleh mereka masing-masing. Dan akan terjadi proses penyesuaian terhadap lingkungan baru dan interaksi yang terbangun dengan kelompok masyarakat lain yang berkonsekuensi bergesernya tradisi sosial kultural, nilai-nilai dan pandangan dunia yang mereka miliki sebelumnya untuk memproduksi kebudayaan baru di lingkungan yang baru itu. Jadi dengan terjadinya transmigrasi masyarakat Madura di Kalimantan Timur ini akan menimbulkan keberagaman etnik, ya. Dari satu kebudayaan akan bergabung menjadi dua kebudayaan. Jadi seperti itu. Kemudian soal nomor 6. Di Indonesia adalah suatu negara yang mempunyai banyak budaya, bahasa, adat istiadat, maka sebutan untuk Indonesia adalah jawabannya multikultural. Multikultural. C, ya. Jadi multikultural adalah masyarakat yang memiliki lebih dari dua kebudayaan yang menjadi sumber nilai kehidupan masyarakat pendukungnya. Kemudian soal nomor 7. Pada zaman kekuasaan Belanda di Indonesia, orang-orang tertentu, khususnya orang Belanda dan bangsawan pribumi, hal ini termasuk faktor penghambat sosial, yaitu dengan terjadinya, jawabannya B, diskriminasi kelas. Dapat dipahami bahwa makna yang terkandung pada kutipan di atas dari kata diskriminasi kelas yaitu merendahkan kaum pribumi. Salah satu contohnya, sekolah Ungko siji
Sekolah Ungkosi atau disebut HIS pada zaman kekuasaan Belanda. Pada zaman kekuasaan Belanda di Indonesia, umumnya hanya diterima untuk anak-anak pribumi kalangan menengah ke atas seperti bangsawan, pegawai PNS, pegawai perusahaan atau pemerintah dan semacamnya. Kemudian menempatkan penduduk pribumi ini di paling bawah dibandingkan orang Eropa, China, dan Arab. Jadi ini salah satu contoh diskriminasi kelasnya pada zaman kekuasaan Belanda di Indonesia. Kemudian soal nomor 8. Di bawah ini yang merupakan penyebab terjadinya konflik sosial yaitu jawabannya adalah D. Perbedaan kebudayaan dan situasi yang saling bertolak belakang. Jadi dengan adanya perbedaan kebudayaan dapat mempengaruhi pola pemikiran dan tingkah laku individu dalam kelompok kebudayaan yang bersangkutan. Dengan perbedaan kepribadian, individu ini adalah akibat pola kebudayaan yang berbeda. Jadi seperti ini kadang menjadi konflik antar masyarakat. Kemudian soal selanjutnya yaitu nomor 9. Suatu perjuangan dengan tujuan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti kekuasaan, status, nilai, dan lain-lain yang hasilnya tidak untuk memperoleh keuntungan tapi juga untuk mengalahkan pesaingnya atau musuhnya. Pernyataan di atas merupakan pengertian konflik menurut. Jadi saya kira ini jawabannya tidak terlalu susah ya. Kalau kalian sudah mempelajari catatan kalian, tentu langsung dapat menjawab jawabannya. Jadi jawabannya menurut Robert M. Z. Ini dapat dibaca pada jawabannya dapat dilihat ya pada buku paketnya masing-masing. Kemudian soal nomor 10. Salah satu syarat terjadinya integrasi sosial adalah jawabannya konsensus. Apa itu konsensus? Konsensus itu adalah kesepakatan, ya. Jadi menciptakan kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman dalam berinteraksi. Jadi salah satu syaratnya itu yaitu dengan adanya kesepakatan bersama untuk tercapainya integrasi sosial. Kemudian nomor 11. Di bawah ini adalah faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya proses integrasi kecuali jawabannya A, yaitu homogenitas kelompok. Jadi untuk menjawab ini kalian harus memahami dulu apa sih homogenitas kelompok itu. Jadi homogenitas kelompok itu adalah persamaan macam jenis, sifat, watak dari anggota-anggota suatu kelompok. Jadi integrasi sosial akan lebih baik ketika homogenitas kelompok itu rendah, ya. Nah, jadi pengertian dari homogenitas kelompok itu adalah persamaan macam jenis sifat, watak dari anggota-anggotanya. Kemudian soal nomor 12. Gambar di atas menunjukkan wujud dari kebudayaan yaitu sekarang kita perhatikan gambarnya. Gambarnya ini sepertinya
eh, upacara adat perkawinan sepertinya kita lihat. Jadi pilihannya adalah A. Karya, B. Aktivitas, C. Artefak, D. Gagasan. Artefak dan gagasan itu sudah tidak masuk kategorinya ya. Kemudian karya juga tidak masuk. Jadi jawabannya adalah B. Aktivitas. Salah satu wujud kebudayaan adalah aktivitas atau tindakan yang tampil sebagai sistem kegiatan sosial individu yang berpola dalam masyarakat. Salah satu contohnya yaitu upacara perkawinan, upacara adat, dan lain-lain. Jadi ini sudah sesuai ya pada gambar. Selanjutnya soal esai atau soal uraian. Nomor 1, sebutkan batas wilayah ASEAN berdasarkan letak geografisnya. Batas ASEAN menurut letak geografisnya yaitu sebelah utara, ASEAN berbatasan dengan Laut Cina Timur dan negara Cina. Kemudian sebelah selatan, ASEAN berbatasan dengan Samudra Hindia dan benua Australia. Sebelah timur, ASEAN berbatasan dengan Papua Nueva Guinea dan Samudra Pasifik. Dan sebelah barat, ASEAN berbatasan dengan Laut Andaman, India, Bangladesh, dan Samudra Hindia dan Teluk Bengala. Jadi silakan ditulis jawabannya. Kemudian soal nomor 2. Berikan contoh bahwa iklim dapat mempengaruhi perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Jadi contoh yang dapat mempengaruhi perubahan ruang dan interaksi ruang yaitu misalnya iklim. Iklim bisa memberikan pengaruh terhadap interaksi antar ruang dan perubahan ruang. Misalnya pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim menjadikan bumi sering mengalami kejadian-kejadian yang tak terduga seperti bencana alam. Contohnya bencana badai Haiyan di Filipina yang menyebabkan perubahan ruang pada sebagian wilayah Filipina yang mengalami banyak kerusakan parah karena kecepatan angin topan yang mencapai 300 km per jam. Sehingga aliran listrik dan telekomunikasi menjadi terputus. Bencana alam ini terjadi karena perubahan iklim tersebut yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang antar negara-negara ASEAN. Mereka saling bekerja sama untuk mengirimkan bantuan tenaga, makanan, pakaian, dan obat-obatan kepada negara yang mengalami bencana alam tersebut sehingga korban bisa cepat tertolong dan terhindar dari penderitaan. Kemudian nomor 3, bagaimana peran teknologi komunikasi dalam interaksi antar ruang di negara-negara ASEAN? Yang pertama itu mempercepat arus informasi dan komunikasi antar negara ASEAN sehingga terjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Kedua, mempercepat proses perdagangan barang dan jasa antar negara ASEAN dengan jalinan komunikasi yang bisa mempermudah pemesanan barang dan proses jual beli lintas negara. Yang ketiga, teknologi komunikasi seakan-akan menghapus batas-batas ruang dan waktu. Setiap orang yang berbeda di negara ASEAN bisa berkomunikasi secara langsung dan cepat tanpa harus bertemu secara fisik. Hal ini bisa mempererat jalinan persaudaraan antar negara-negara ASEAN. Kemudian memudahkan antar negara di kawasan ASEAN untuk melakukan hubungan kerjasama, mempererat persaudaraan antar negara.
Soal terakhir, jelaskan alasan negara-negara Asia Tenggara perlu mengandalkan kerjasama ekonomi. Jadi ada beberapa alasannya. Yang pertama itu dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi antar negara, terutama untuk negara yang masih berkembang. Kedua, agar dapat bersaing dengan negara maju, meningkatkan perekonomian nasional, saling melengkapi sektor perekonomian yang lemah antar negara, dan menstabilkan ekonomi antar negara. Jadi itulah tadi penjelasan dari soal